wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aminnya rada-rada ini. Saya ulangi lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Emang apa sih kudu amin? Orang doa. Doa. Itu doa itu kita dari kecil udah diajarin, diapalin. Benar Bu ya? Katanya mau belajar baca doa itu. Ada kesusahan baca doa itu. Emang itu doa artinya apa sih? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ishrah li, lapangkan untukku sadri, dada. Maksudnya apa nih? Dada kita jangan dibikin sempit. Dada kita dibikin lega. Dada kita dibikin lapang. Enakan dada sempit atau dada yang lapang? Lapang. Kalau sempit bawaannya gembrong. Kalau sempit kayak orang tuh punya duit, ditanyain apa gimana? Ya Pak. Makanya kita minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, gampangin urusan saya. Kita kadang lagi nyanyi, ya Allah mudahin saya dapat ilmu. Kita lagi pegawai baca doa, ya Allah mudahin saya dapat rezeki. Kita punya anak, ya Allah mudahin kami dalam mendidik anak-anak kami. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah lepasin. Apa lepasin? Uqdah, ikatan. Min lisani, yang ada pada lisan saya. Kadang-kadang kita kalau lagi ngomong suka kesalahan, baik kesalahannya keterusan atau ngomongnya susah banget diucapin. Maka kita doa ini mudah-mudahan lisan kita gampang ngomongnya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya orang-orang yang dengar daripada ucapan kita itu paham sama ucapan kita. Ini doa dari Al-Quran. Ada dalam surah Thaha, doanya Nabi Musa alaihi salam ketika akan maju untuk menghadapi Fir'aun. Maka kita baca doa ini boleh kagak? Boleh kagak? Amalin. Doanya ada Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Amalin. Ya. Kemudian tambahan doa lagi, Rabbi zidni ilma, amin. Warzuqni fahma, amin. Wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu bagi saya. Warzuqni fahman, dan rezekikan kami, karuniakan kami pemahaman. Ada nggak orang belajar untuk paham? Ada nggak? Banyak. Ya, boleh jadi ntar kita tanya nih, Pak Haji, tadi bahasanya apa? Udah tahu. Nah makanya biar begitu. Warzuqni fahman. Tambahannya wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, kumpulin saya masih hidup, udah mati, nanti barang orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim subuh Masjid Jami Nurul Falah rahimahumullah. Ada satu ulama, dia asalnya dari Maghrib. Dari mana Bu? Dari Maghrib. Itu mana Maghrib? Sore Ustaz. Kata orang kita itu mah, ya, kata orang kita. Maghrib mana Maghrib? Maghrib sono, pojokannya Afrika. Kalau bahasa lain itu Maroko. Ada ulama dari Maghrib, bukan dari sore, bukan ya? Ya, dari Maghrib, dari Maroko. Ini satu malam mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Pengen gak Pak? Pengen Bu? Ini ulama mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka itu benar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau yang lainnya mimpi kita itu bisa diserupai setan, ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupai oleh setan. Makanya jika mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya bahwa ada seseorang namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau bin sampai 2 kali disebutin berarti apa nama engkongnya ya? Fulan bin Fulan bin Fulan. Ini Fulan bin Fulan bin Fulan ini min ahlil jannah. Itu adalah ahli surga. Disuruh nih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang tersebut. Orangnya tinggal di mana? Di kota Mekah. Tinggal di kota Mekah. Enggak satu malam, malam berikutnya ulama ini bermimpi lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dalam mimpinya sama memerintahkan kepadanya untuk mencari Fulan bin Fulan bin Fulan dan menyampaikan bahwasanya ia adalah min ahlil jannah. Malam pertama mimpi itu, malam kedua mimpi itu, malam ketiga mimpinya sama lagi. Akhirnya karena mimpinya sama lagi, apa yang dilakuin? Laksanain. Ini namanya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau bersiap-siap, bergegas berangkat dari Maghrib atau dari Maroko menuju Saudi Arabia, menuju kota Mekah. Sampai di kota Mekah dicari-cari, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Ketemu, ya. Pas ketemu, orang-orang kaget. Ya Syekh, apa yang menyebabkan engkau ini mencari Fulan bin Fulan bin Fulan? Dia itu orang biasa, bukan seorang guru, bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, bukan seorang tokoh, bukan siapa-siapa. Ya, akhirnya belum nyampe saya ada perintah untuk bertemu dengannya. Ya, akhirnya beliau ketemu dan tuh sama tuh orang. Pas ketemu langsung dikasih tahu, Pak, Bapak ini ahli surga. Coba Pak, ini orang biasa, bahkan dikatakan dosanya juga ada. Ini orang ini bukan orang soleh, dalam pandangan atau orang banyak. Dikasih tahu, Pak, Bapak ahli surga. Gila nggak tuh? Gila, tapi girangnya rada-rada bingung lah. Gua bukan ahli sholat ke tantaran mulu lah. Gua bukan ahli sedekah, gua bukan ahli puasa, ya lah. Tiba-tiba jadi ahli surga. Kaget, ya. Yang benar-benar Syekh, salah orang kali, salah orang. Benar, saya dapat kabar dalam mimpi saya 3 hari berturut-turut Nabi menyampaikan kepada saya, engkau min ahli surga. Ya, bahwasanya engkau min ahli surga. Makanya saya jauh-jauh dari Maroko datang ke sini nyampaikan kepadamu bahwasanya engkau min ahli surga. Senang bukan main, ya. Senang bukan main, ya. Akhirnya dalam kesenangannya itu ditanyain sama Syekh, Pak, emang apa amalannya Bapak? Saya sampai dimimpiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan bahwasanya Bapak ini ahli surga.
suka diletak-letakin. Tapi mungkin amalan saya satu yang mungkin saya bisa berkain. Apa? Tetangga saya ada yang suaminya meninggal dunia. Saya melihat keluarganya dalam keadaan kurang. Maka ketika saya dapati tetangga saya dalam keadaan susah, dia punya anak yatim, suaminya meninggal dunia, ngurusin anak yatim, maka pada saat itu saya berjanji untuk membagi gaji yang saya punya, membagi pemasukan yang saya dapati setiap bulannya, setengah buat keluarga saya, setengah buat orang itu, buat keluarga tersebut, di mana ada jandanya di situ, di mana ada anak yatimnya di situ. Maka mulai saat itu saya berjanji sampai dengan sekarang ini nggak pernah putus, kagak pernah putus. Tuh. Akhirnya Syekh ini tahu nyata benar janjinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengurusi anak yatim, menyantuni anak yatim, maka dia bakal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak nyampe di situ Pak, cerita gak nyampe di situ, ada tulisannya. Akhirnya Syekh ini sama fulan bin fulan tadi, ya, berangkat menuju Masjidil Haram. Diajakin sama Syekhnya, ya kita umrohnya. Kan kalau umroh mah kapan bisa ya? Kalau haji cuma pada ashuril, daripada haji waktu yang sudah tentukan, ada mikot zamannya. Tapi kalau umroh kapan aja kita bisa. Akhirnya Syekh sama fulan bin fulan tadi berangkat menuju Mekah, menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Sampai di Masjidil Haram mereka umroh, tawaf, sa'i, kemudian melaksanakan sholat karena sudah ada. Selepas melaksanakan sholat, ya, pas disujud si bapak ini fulan bin fulan kagak bangun. Kenapa nggak bangun? Dia wafat dalam keadaan sujud di tempat yang paling bagus, di kondisi yang paling bagus. Apa itu asbabnya itu? Asbabnya karena dia memperhatikan tetangganya yang susah, apalagi tetangganya adalah al-fuqara, orang fakir. Di dalamnya ada al-armalah, seorang janda, wal yatama, dan anak-anak yatim. Makanya, ya, kalau kita ada di hari apa nih? Ada di hari-hari di bulan Muharram, ya. Dan dalam masyarakat kita lekat tuh yang namanya bulan Muharram itu adalah salah satu keutamaannya adalah lebaran anak yatim. Benar ya Bapak Ibu ya? Lebaran anak yatim. Ya, biasanya di antara kita ada yang bikin acara santunan, baik di masjid, di musola, tingkat RT, tingkat RW, bikin masing-masing ada kelebihan rezeki, baik bikin acara atau nyampein langsung atau nitipin kepada yang bikin acara. Masyarakat kita udah lumrah menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Maka nyok ambil bagian, jangan sampai nggak ambil bagian. Bahkan kita lulus tuh pahalanya anak yatim. Kalau panik gimana Pak Ustaz? Lamanya lagi orang anak yatimnya yang ada perintahnya wamsah raksal yatim, dan usaplah kepalanya anak yatim. Ya, seperti itu. Itu amalan yang mulia, amalan yang kita bisa amalkan di bulan Muharram. Apalagi, ya, hari ini kita ada di hari Tasu'a, hari 9. Besok kita ada di hari Asyura. Ya, di hari Asyura itu hari yang luar biasa. Ya, dalam sejarah disebutkan bahwasanya hari Asyura itu ketika Nabi Adam diturunkan
ke dunia gara-gara melanggar satu larangan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ada dalam surganya Allah, yaitu makan buah khuldi. Diturunkan ke dunia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya selama beliau turun ke muka bumi belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Apa Bu? Bu? Halo, tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh bikin kapal, turun hujan, kapalnya Nabi Nuh doang yang selamat. Kapalnya Nabi Nuh mendarat pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatin Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar, selamat daripada kobaran api, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus? Nabi apa tuh? Nabi yang ditelan ikan paus ya. Nabi Yunus ditelan ikan paus, keluar dari perut ikan paus kapan? Tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf, orang paling ganteng. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara, kemudian keluar dari penjara kapan? Tanggal 10 Muharram. Sampai-sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas nyampe di kota Madinah kaget. Nah, tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian puasa? Dijawab sama orang Yahudi, hari ini Nabi Musa dan kaumnya berhasil mengalahkan Fir'aun. Nabi Musa dan Bani Israel berhasil mengalahkan Fir'aun. Dapat pertolongan Allah ketika melawan Fir'aun. Maka dalam bentuk penghormatan, maka dalam bentuk rasa syukur, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, artinya Nabi Musa pun diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada tanggal 10 Muharram. Makanya jangan kita sepelein tuh tanggal 10 Muharram. Ya, kalau kita menyepelekan hari-hari yang memiliki keutamaan, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala agar pengen kita jadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di hari-hari yang mulia itu. Ya, sholat cakep gak Bapak Ibu? Cakep gak sholat? Kalau kita sholat, kita dapat tempat di sisi Allah kan? Dapat, ya. Nah, ada orang yang sholat, ada orang yang kagak sholat. Orang yang pada sholat itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala buat apa? Buat mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dalam perintah sholat. Kalau ada orang yang kagak sholat, itu tandanya orang tersebut dihijab sama Allah, ditutupi sama Allah, dilarang sama Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah taruh dalam perintah sholat. Makanya dalam hari-hari yang istimewa kita kudu muliain. Lebaran muliain, ya. Pada malam-malam di bulan Ramadan muliain. Sekarang pun pada hari-hari di hari bulan mulia itu bulan Muharram, atau besok pada tepatnya pada tanggal 10 Muharram, hari yang sudah jelas keutamaannya menurut fakta sejarah, jangan sampai tubuh kita biarin berlalu begitu saja. Makanya selain daripada kita mengusap kepala anak yatim, daripada kita menyantuni anak yatim, ada amalan yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan pada hari Asyura, tepatnya pada hari besok. Ya, apa? Yang pertama, sebagaimana kisah tadi, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget orang Yahudi puasa pada hari Asyura, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana aula bi Musa, nahnu aula bi Musa
bedain sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita puasa pada tanggal 10 Muharram dengan mengiringi 1 hari sebelumnya atau pada 1 hari sesudahnya. Artinya nih, hari ini udah termasuk daripada yang diajarkan Nabi buat puasa, atau kalau kagak hari ini, besok hari Senin kita puasa, hari Selasa kita puasa juga. Ustaz, kalau kita puasa Senin doang boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, boleh, tapi rasa-rasanya sama sama orang Yahudi. Ada orang nanya, emang apa sih keutamaannya daripada puasa pada hari Asyura? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya dengan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yukaffiru sanatan madi. Orang yang puasa pada hari Asyura, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah berlalu. Amin. Amin. Kemudian selain daripada puasa di tanggal 10 Muharram, apalagi amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, ini mungkin ibu-ibu bakal kira, ibu-ibu bakal semua, ya. Dan ini sumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepala keluarga untuk menambahkan jatah harian nafkah kepada keluarganya. Coba, biasanya 1 hari ngasih goceng, ya Allah dikit amat ngasihnya goceng doang. Ya, biasanya 1 hari buat belanja istri, buat jajan anak, ngasih 100.000. Contoh. Tanggal 10 Muharram, ingat sama perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kemudian nambahin, jangan cepet doang, Pak. Biasanya cepet, jangan cepet. Biasanya cepet, tambahin 150. Ya Bu ya. Kalau perlu 2 kali lipat, 200 lebai. Ya Pak. Ya, kata ibu-ibunya, apa? Masa cuma 200 nih? Ya, 10 Muharram nih, juta. Ya. Nah, buat bapak-bapaknya nih, kepala keluarga, tambahin nafkah harian yang kita kasih kepada keluarga kita, baik kepada istri kita ataupun anak-anak kita yang merupakan bagian daripada orang-orang yang kita nafkahi. Tambahin. Emang gimana beritanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampaikan dalam hadis riwayat Tabrani wal Baihaqi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wasa' ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi as-sanati kulliha. Orang yang meluaskan rezeki, yang nambahin rezeki ala iyalihi, atas keluarganya, berarti meliputi istri-istrinya, meliputi anak-anaknya, dan keluarga yang ia tanggung nafkah. Man wasa, siapa orang yang nambahin, yang meluaskan rezeki keluarganya, nafkah keluarganya, fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, wasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezekinya fisanati, dalam 1 tahun itu, kulliha, sepanjang tahun. Ibu-ibu terbilang bapaknya, Pak, dengar kan tadi itu? Ya, Ustaz ngomong apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tambahin, masa segini? Iya. Ya, Bapak itu udah berpaham, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang gak mau rezekinya dijamin sepanjang tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi wasi'ah, dalam kondisi yang luas. Makanya Pak, amalan-amalan ini sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik kita nyatuin anak yatim, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim, ya, saya bersama dengan
Saya cerita aja deh nih, biar nambah apa namanya? Nambah langsung daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang saling menyukai. Ya. Dan ini orang zaman dulu. Gimana tuh kalau dia temenan, ya? Paling bantar banget ngirim surat, nggak kayak zaman sekarang, dikit-dikit telepon, WA-an, ya nggak yang web ya kan? Orang sekarang tuh, ya. Ini orang dulu mungkin zamannya bapak ibu, ya bukan zaman saya termasuk orang milenial soalnya saya, iya. Zaman bapak ibu dulu, dan demenan, tetapi demenanannya ini beda akidah, beda agama. Yang laki muslim, yang